Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rian, Dahlia Putri, Jaratunisa. Kami akan mempresentasikan materi berjudul Masyarakat Madani dan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Langsung saja ke pembahasan. 1. Masyarakat Madani. 2. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. 1. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata Madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized. Masyarakat Madani juga mengacu pada konsep tamadun atau masyarakat yang beradab. Masyarakat Madani adalah sebuah istilah yang berarti masyarakat yang sadar akan hak-hak warga masyarakat dan pelaksanaan kewajibannya. Sebagai warga negara, beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan eptek. Dalam masyarakat Madani, terdapat beberapa nilai-nilai yang harus dimaknai dan ditanamkan sejak dini ke dalam diri setiap individu, yaitu 1. Toleransi, yakni sikap menghargai serta menghormati perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat. 2. Keadilan sosial, yakni sikap tidak membeda-bedakan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban setiap anggota masyarakat. 3. Pluralisme, yakni keberadaan masyarakat yang majemuk sehingga setiap individu harus memahami dan menyikapi perbedaan dengan sikap yang tulus. Baik, selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat madani. Yang pertama, tidak adanya dominasi kekuasaan pemerintah atas masyarakat dan tidak adanya monopoli salah satu aspek kehidupan atau pemusatan oleh salah satu kelompok masyarakat. Karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam aspek-aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan aspek lainnya. Yang kedua, masyarakat memiliki ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat. Dalam ruang publik yang bebas, setiap masyarakat akan berada dalam posisi yang setara. Ruang gerak masyarakat dalam setiap aspek kehidupan tidak boleh dibatasi, karena jika itu terjadi, maka masyarakat akan sulit untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perbaikan dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menunjang program pemerintah. Hal tersebut sudah pasti tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari pendidikan sebagai wadah mengembangkan kepribadian. Dan yang keempat, setiap masyarakat harus menerima setiap perbedaan sosial, baik suku, ras, agama, dan lain-lain, dan melihatnya sebagai nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap tidak dapat menerima perbedaan sosial dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat dikatakan bahwa dasar terbentuknya suatu masyarakat madani adalah pendidikan, karena untuk mewujudkan suatu masyarakat madani tidak akan mungkin sekelompok individu mengesampingkan pendidikan. Yang kelima, setiap masyarakat yang berkemampuan diberikan hak dan kesempatan untuk terlibat dalam forum untuk membahas isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama serta menentukan kebijakan publik, terutama di bidang politik, agar setiap individu memiliki kesadaran politik yang tinggi dan tidak bersifat apatis. Setiap individu dalam masyarakat madani memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis demi kemajuan bersama. Contoh masyarakat madani antara lain, yang pertama, organisasi sosial,
kemasyarakatan. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul atas kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh negara. Yang kedua, asosiasi publikasi, sebuah perkumpulan masyarakat yang bergerak independen dalam memproduksi sebuah ide-ide atau informasi-informasi. Dan yang ketiga, yayasan penyelenggara sekolah swasta adalah sebuah inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk menetapkan sekolah mandiri. Selanjutnya yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, atau sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama masyarakat yang beriman, sebagaimana tercantum pada surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Terdapat juga sebuah hadis riwayat Muslim yang dijadikan dalil tentang ajaran amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa lagi, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Sikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan suatu bahaya dan kehancuran. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tentu saja membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, baik materi maupun non-materi dalam melaksanakannya. Nabi Muhammad diangkat menjadi utusannya tidak untuk dipuji, disanjung, dijunjung tinggi, dan tidak untuk dikultuskan, tetapi untuk diikuti risalahnya, dituruti tuntunannya dalam hal cara beribadah kepadanya, dan untuk dicontohi akhlakul karim dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat antar sesama manusia. Melihat realitas umat Islam saat ini, jika semua masyarakat berakhlakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan menghindarkan kehancuran. Baik bagi orang yang tidak bersalah, orang bermaksiat, dan juga orang lain yang taat dan istiqomah. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar harus memenuhi 5 persyaratan. Yang pertama, mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, tujuan atau motivasi dari amar ma'rufnya adalah mencari ridha Allah dan meluhurkan agamanya, serta meninggikan kalimatnya. Bukan karena riya, sumu'ah, dan kebanggaan bagi diri sendiri. Ia akan membantu dan membimbing orang yang berbuat kemungkaran ke arah kebaikan, jika memang ia, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, berlaku benar dan ikhlas. Yang ketiga, perintah dan larangannya dilakukan dengan lemah lembut, ramah, dan kasih sayang. Nasihat disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan keras dan marah-marah, agar ia tidak mempersamakan musuhnya itu dengan setan yang terkutuk. Nabi SAW dalam hadis Usamah bersabda, tidaklah patut bagi seseorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, sehingga di dalam dirinya terpenuhi 3 macam, memahami apa yang dia perintahkan, memahami apa yang dia larang, dan lemah lembut terhadap sesuatu yang dia perintah, dan lemah lembut terhadap sesuatu yang dia larang. Yang keempat, menjadi seorang yang penyabar, murah hati, toleran, rendah hati, mampu mengontrol hawa nafsu, kuat hatinya, penurut, tidak beringas atau sangar. Laksana dokter yang mengobati pasiennya, bijak bestari yang mengobati orang gila, dan pemimpin yang memberikan petunjuk. Yang kelima, melaksanakan sesuatu yang dia perintahkan, menjauhi sesuatu yang dia larang, tidak berlumuran dengan sesuatu yang dilarang tersebut, agar ia tidak dikuasai oleh mereka yang justru menjadikannya hina dan tercela di hadapan Allah Ta'ala. Adapun contoh amar ma'ruf, mengajak teman kita belajar bersama agar tidak mencontoh saat ujian. Mengajak teman kita untuk berzikir supaya tidak kebiasaan berkata kotor. Contoh nahi munkar, mencegah teman kita yang hendak mabuk-mabukan, mencegah sahabat kita yang mau bunuh diri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.